jumlah orang miskinnya itu ada 70 sampai 80 orang, saya rasa itu sudah bukan problem personal. Melihat betapa data itu kelihatannya data yang dipoles gitu. Tiba-tiba pertumbuhan ekonomi kita 5, berapa persen? 5,1%, 5, sekian persen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Selamat datang kami ucapkan kepada para jemaah Masjid Kampus UGM, baik yang hadir langsung di masjid maupun yang menyaksikan melalui siaran langsung kanal YouTube Masjid UGM. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya serta limpahan karunia berupa nikmat sehat, nikmat iman. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat di Masjid Kampus UGM yang mulia ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan, senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan semoga dengan kita senantiasa bersolawat kepadanya kita akan menjadi bagian dari umatnya dan insya Allah akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah Masjid Kampus UGM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya perkenalkan saya Eka Setiawan selaku moderator yang akan memandu jalannya kajian pada sore hari ini. Baik, sebelum kita mulai kajian kita pada sore hari ini, mari kita sama-sama buka dengan mengucap lafaz basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kajian kita pada sore hari ini Allah limpahkan kelancaran dan juga keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah Masjid Kampus UGM yang dirahmati Allah, kajian kami sore pada hari ini akan mengangkat tema Sudahkah Sejahtera? Kilas balik 80 tahun Indonesia Merdeka. Nah, menjelang usia kemerdekaan yang ke-80 tahun, tentunya Indonesia telah melewati berbagai fase sejarah yang penuh dinamika dari masa kolonial hingga era digital seperti saat ini. Namun, di tengah kemajuan yang tampak masih muncul pertanyaan mendasar, sudahkah bangsa kita sejahtera? Karena realita yang terjadi di masyarakat tak jarang menunjukkan ketimpangan, kemiskinan struktural, akses pendidikan dan kesehatan yang belum merata, serta krisis moral di berbagai kalangan, menjadi gambaran bahwa makna sejahtera belum sepenuhnya tercapai oleh bangsa kita. Untuk itu, pada kajian sore hari ini telah hadir bersama kita Dr. Zainal Arifin Mukhtar, SHLLM, yang merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dan akan membersamai kita menuntun jalannya kajian pada sore hari ini mengupas tema kita, yakni sudahkah bangsa kita sejahtera. Jika demikian langsung saja kepada Dr. Zainal Arifin Mukhtar SHLLM dipersilahkan. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada moderator dan teman-teman sekalian, panitia acara ini.
Yang kedua, saya ucapkan minta maaf karena tadi saya tidak membuat slide yang serius. Saya hanya tadi habis rapat di fakultas, lalu kemudian saya buat slide sederhana, hanya 5 sampai 6 slide untuk menjelaskan tema kita hari ini. Yang ketiga, saya mau disclaimer dulu bahwa pendekatan saya tentu bukan pendekatan ekonomi. Jadi jangan pikir saya akan tampil dengan angka, dengan statistik dan lain-lain sebagainya. Ya, saya kira itu bukan tugas saya, karena saya tidak punya pemahaman yang cukup di situ. Saya tidak punya data dan tidak pernah meriset soal itu, sehingga saya akan lebih banyak menganalisis dari konsep bagaimana kesejahteraan dan bagaimana tugas negara melakukan penyejahteraan. Ya, jadi jangan dibayangkan saya akan menampilkan berapa jumlah orang miskin, terjadi penurunan, berapa data, bukan itu. Saya punya datanya, saya minta dari teman-teman ekonomi, tapi saya merasa bukan ranahnya saya untuk menganalisis. Walaupun tidak bisa dipungkiri mungkin 1-2 hal saya akan mengomentari hal itu. Jadi semacam disclaimer supaya saya tidak dianggap sok tahu semua hal. Ya, saya bukan orang yang bisa menjelaskan secara ekonomi makro, secara hukum dan lain-lain sebagainya. Next, tolong. Saya mau berangkat dari pendekatan kata sejahtera saja. Jadi sejahtera itu kalau kita bandingkan secara konsep ya maupun secara gramatikal yang ada di dictionary, itu lebih banyak bicara pada kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar, keamanan, semua jenis kebutuhan, dan ada konteks secara bermartabat. Ya, konteks bermartabat itu jadi terpenuhinya bukan berdasarkan hal yang tidak bermartabat. Seorang pencuri, dia mencukupi kebutuhannya, insya Allah dia merasa sejahtera. Tapi apakah itu dianggap sebagai konsep kesejahteraan secara martabat? Tentu tidak. Seorang koruptor barangkali hidupnya akan sejahtera betul, dia akan bisa beli apapun, dia akan bisa menyekolahkan anaknya di mana. Tapi itu tentu bukan masuk dalam konteks sejahtera yang kita bayangkan sebagai relasi negara dengan warga negara. Oke? Nah, itu sebabnya sejahtera itu seringkali dikaitkan dengan konsepsi hak asasi, hak warga negara. Ya, sejahtera itu adalah tugas yang harus diemban oleh negara. Tugas yang harus dilakukan oleh negara itu mensejahterakan. Nah, karenanya dia seringkali digeser masuk menjadi konsep yang inherent atau melekat di dalam konstruksi hak asasi manusia. Atau kalau konstruksi relasi negara dengan warga negara, mungkin kita bisa bicara konstruksi hak warga negara. Begitu ya. Nah, bagaimana tugas negara? Setidak-tidaknya dalam konstruksi hukum hak asasi manusia itu ada 3 kewajiban negara. Jadi yang disebut dengan obligation to respect. Jadi dia menghormati itu dalam artian apa? Negara tidak boleh ikut melakukan pelanggaran di situ. Negara harus menghormati dalam artian dia menaruh yang namanya hak-hak itu menjadi tinggi. Ya, yang kedua adalah obligation to protect. Jadi dia punya kewajiban untuk memproteksi. Memproteksi itu dalam artian dia mencegah dan menjaga supaya tidak ada orang yang bisa melakukan pelanggaran atau tidak ada orang yang merusak di situ. Dan yang ketiga adalah yang disebut dengan obligation to fulfill. Jadi kewajiban untuk memenuhi. Ya, jadi dia harus memenuhi itu. Dia harus mengambil langkah-langkah yang adequate, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah, itu 3 standar dasar
yang sering dibicarakan dalam konteks tugas negara kalau kesejahteraan itu dilekatkan dengan hak asasi manusia. Itu sebabnya ya, semua negara punya resepnya masing-masing. Nggak ada negara yang tidak bicara soal ingin menyejahterakan. Ya, mulai dari negara yang bentuknya adalah negara penjaga malam, bahkan sampai negara yang bentuknya itu adalah negara kesejahteraan. Teman-teman yang mau lihat penjelasan saya soal negara penjaga malam, negara kesejahteraan, bisa nonton di YouTube-nya Masjid Kampus juga ya. Saya menjelaskan itu kalau nggak salah hampir 1,5 jam. Saya menjelaskan soal apa sih negara, kewajiban negara, penjaga malam sampai negara kesejahteraan, dan bagaimana kritik-kritiknya. Supaya saya tidak perlu mengulangi lagi ya, teman-teman bisa searching dan barangkali bisa nonton di YouTube Masjid Kampus UGM. Nah, tapi semua negara itu rata-rata juga bicara soal kesejahteraan, nggak ada yang enggak. Tapi dengan pola yang berbeda. Ya misalnya negara-negara kapitalistik ya itu mendorong kesejahteraan dengan jalan yang berbeda. Misalnya dalam konteks tertentu liberal kapitalisme itu membayangkan bahwa ya negara itu harus mendorong kesejahteraan dengan memperbanyak yang namanya orang kaya, memperbanyak yang namanya orang yang punya pemilik modal, orang yang bisa mengupayakan atau mengoperasikan kapital. Ya, dengan bayangan dia sederhana. Bayangan dia adalah semakin banyak orang kaya, semakin banyak yang membuat perusahaan, maka orang akan mendapatkan apa yang disederhanakan menjadi trickle down effect. Dia akan mendapatkan turunan. Jadi dia bekerja, dia kemudian mendapatkan pekerjaan, dia mendapatkan upah, dan akhirnya dia bisa menghidupi keluarganya. Berbeda misalnya dengan negara-negara yang lebih bersifat sosialis komunistik. Dia akan melakukan pembatasan, misalnya pembatasan kepemilikan, pembatasan terhadap hak milik untuk dibuat lebih menjadi setara, ya, supaya orang kemudian tidak tercipta orang kaya dengan orang miskin, gapnya tidak terlalu jauh. Nah, rasanya hampir semua negara mengupayakan hal yang sama. Bahkan kalau Anda bicara Korea Utara itu bicara juga soal kesejahteraan, jangan salah. Negara komunistik, ya, yang lebih bersifat fasis seperti Korea Utara itu bicara hal yang sama. Dia mencoba menghidupkan, bahkan dalam konteks tertentu dia menarik turun yang namanya standar kehidupan. Dia berharap supaya orang tidak terlalu banyak menuntut standar kehidupan, tapi kehidupan itu dibangun dengan perasaan berkorban kepada pemimpin besar, berkorban kepada yang gitu-gitu tuh yang dia bangun. Jadi tidak ada negara sebenarnya tidak bicara soal kesejahteraan, termasuk Indonesia, termasuk negara manapun dengan corak yang manapun. Next. Nah, kalau kita lihat di konstitusi kita, di undang-undang dasar kita, sebenarnya ada banyak ranah untuk bicara soal kesejahteraan. Di undang-undang dasar itu di pembukaan sebenarnya ada satu kata yang langsung directly bicara soal kesejahteraan. Di pembukaan itu dengan mengatakan bahwa memajukan kesejahteraan umum. Kalau disambung mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan perdamaian dunia, bla bla bla. Tapi di situ maknanya adalah negara mau menjaminkan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum itu dalam artian kesejahteraan dalam konteks umum, dan itu bisa dinikmati oleh siapa saja. Oke? Siapa saja warga negara. Nah, kalau dilihat di pasal-pasalnya, ada banyak lagi pasal-pasalnya dalam Undang-Undang Dasar yang bicara soal hal yang sama. Misalnya pasal 27 itu bicara soal setiap orang berhak untuk penghidupan yang layak. Pasal 28A itu bicara soal hak hidup. Ya, tentu tidak mungkin Anda bisa hidup sejahtera kalau hak hidup Anda dilanggar. Kan nggak mungkin tuh.
Ya kan? Hak anak dan hak untuk berkeluarga ada dalam 28B. 28C itu bicara soal mengembangkan diri. Setiap orang bisa mengembangkan diri dalam lingkup lingkungan dan lain-lain sebagainya. D itu bicara soal kepastian hukum dan kesempatan dalam pemerintahan. Setiap orang bisa berhak ikut dalam pemerintahan. E itu yang berkaitan dengan berkeyakinan dan berpendapat, ya. Setiap orang berhak untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat lisan dan tulisan. F itu berkaitan dengan informasi. Saya kira zaman sekarang orang nggak akan sejahtera kalau hak informasinya dilanggar, ya kan? Orang akan susah hidup sejahtera. Bagaimana mungkin orang bisa hidup sejahtera kalau hak untuk informasinya dilanggar? Ada satu pembicaraan menarik sekarang yang orang bayangkan apa yang terjadi pada dunia ini kalau tiba-tiba internet dimatikan. Itu pembicaraan yang menarik sekarang. Kalau tiba-tiba internet dimatikan, apa yang akan terjadi pada dunia ini? Banyak sekali sistem yang akan kolaps. Itu nggak sederhana loh. Kalau Anda membayangkan tiba-tiba ada dunia disabot hak informasi, misalnya internetnya dicabut, itu berbahaya sekali. Bahkan sistem-sistem keuangan, misalnya kripto, itu bisa kolaps karena mereka berbasis pada blockchain kan, berbasis pada konektivitas secara internet. Jadi coba Anda bayangkan. Itu sebabnya saya baca kemarin sebuah berita, siapa namanya yang punya Bitcoin, siapa? Satori. Sosok yang tidak diketahui itu sekarang sedang mencoba mengembangkan sistem orang bisa berkoneksi tanpa internet, ya. Jadi orang tetap bisa berselancar tanpa perlu data. Dan saya kira itu akan merevolusi banyak hal. Tapi bukan wilayah saya untuk menganalisis itu. Ada lagi hak kesejahteraan dan lingkungan, hak yang tidak dapat dikurangi. Ini berkaitan dengan hak-hak non-derigible right. Dan yang ada juga fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Itu pasal 34 ayat 1. Nah, pertanyaannya mungkin apakah sudah terwujud? Saya lagi-lagi tidak ingin masuk ke angka, tapi mari kita periksa beberapa hal. Ya, saya sengaja tidak tuliskan karena ini perdebatan. Biarlah orang ekonomi yang menjelaskannya. Saya dan teman-teman Selios itu sedang banyak berbincang soal ini. Misalnya soal data jumlah kemiskinan, data orang miskin. Kemarin BPS mengeluarkan data orang miskin yang menurut klaim BPS itu terjadi penurunan terbaik sepanjang sejarah Republik Indonesia dari tahun 50-an. Yang harus kita periksa bukan klaim itunya, tapi yang harus kita periksa adalah definisi orang miskinnya. Karena menurut BPS data orang miskin itu ditentukan kalau dia berpendapatan 20.100 rupiah kalau tidak salah dalam satu hari. Jadi kalau tiba-tiba dia pendapatannya 21.000, dia tidak termasuk orang miskin. Padahal insya Allah 21.000 itu agak sulit untuk hidup. Saya nggak yakin kalian anak mahasiswa ini kiriman kalian 20.000 satu hari. Ya, enggak lah, lebih lah. Bayangan saya lebih. Ya, bayangan saya kiriman kalian lebih. Iya nggak? Enggak lah, kalian kalau ada di antara kalian yang kirimannya 20.000 satu hari, berarti sekitar 600.000 sebulan, Anda termasuk orang miskin. Menurut pengertian BPS, karena kan per kapita per bulan, ya kan? Nah, saya nggak yakin. Coba bayangkan kalau itu dilekatkan pada manusia Indonesia secara keseluruhan, apalagi disparitas antar wilayah. Anda tahu disparitas antar wilayah? Jawa Tengah barangkali daerah yang harga-harga masih relatif tidak terlalu tinggi. Tapi bayangkan misalnya di Kalimantan, lalu kemudian di Papua.
Apa yang problem dari data itu? Data itu problemnya adalah definisi kemiskinan yang kelihatannya terlalu konyol. Yang kalau kita pakai datanya misalnya, tentu ini perbedaan cara menghitung ya. Pakai perbedaan pengertiannya World Bank deh. World Bank itu keluar dengan data sekitar 2,5 sampai $3 per hari. Artinya sekitar 45.000 sampai sekitar 50-an ribu. Dan kalau dipakai data itu, coba tebak berapa penduduk miskinnya Indonesia? Lebih dari 50 sampai 60%. Kalau dipakai data itu, saya lupa ya, nanti mohon maaf, Anda searching aja Google, ada kok di Google. Kalau nggak salah 60-an persen. Kalau pakai data 20.000, kita memang kecil sekali. Ini kan logis sederhana. Memang di zaman sekarang uang 20.000 itu nyaris tidak punya berarti kuat kan. Makanya kalau dipasang 20.000 per hari, orang jadi terasa kaya. Tapi siapa yang orang berpenghasilan 21.000 tiba-tiba dianggap kaya? Padahal digeser 1.000 rupiah aja jadi miskin. Coba bayangkan. Itu yang saya bayangkan adalah negara itu tidak cukup fair melihat warganya. Bandingkan dengan saya baca dan teman-teman Selios bicara sangat banyak wilayah itu. Bandingkan dengan Vietnam. Vietnam itu mengagregasi standar kemiskinannya itu menggunakan standar World Bank. Dan dia kejar betul itu. Kita malah pakai standar yang lebih minimum. Ini yang sering kita curigai, yang kita bayangkan negara itu bermain dengan data karena dia bermain dengan persepsi. Bermain dengan data ini kan bermain dengan persepsi. Kalau datanya dianggap kita penduduk miskinnya turun, maka persepsinya seakan-akan pemerintahan berhasil, kan begitu biasanya. Nah, permainan persepsi ini menurut saya harusnya dibongkar oleh kita-kita, dan khususnya teman-teman yang akademis, apalagi teman-teman ekonomi. Saya merasa bukan ahlinya ya, tapi saya yakin dua di antara kalian paham itu. Ada barangkali mahasiswa ekonomi makro yang paham ekonomi makro. Termasuk perhitungan pertumbuhan ekonomi. Kalau Anda baca Kompas hari ini itu menarik sekali melihat betapa data itu kelihatannya data yang dipoles gitu. Tiba-tiba pertumbuhan ekonomi kita 5, berapa persen? 5,1%. 5, sekian persen. Rasanya enggak. Ya, karena dia menghitungnya ini kayaknya ada beberapa data yang agak dalam tanda kutip saya tidak ingin mengatakan manipulasi, tapi mungkin direkonstruksi ulang. Misalnya government spendingnya, tiba-tiba kelihatan government spending kita besar karena kita beli pesawat berapa ratus gitu. Itu keluar dana berapa ratus triliun tiba-tiba, sehingga government spending kita tinggi, kelihatannya pertumbuhan ekonomi tinggi. Padahal, nah yang gitu-gitu tuh menurut saya Anda baca Kompas ya, supaya ini bukan angka yang dianalisis oleh saya saja. Silahkan Anda baca itu. Saya mau bilang bahwa secara angka-angka saat ini sebenarnya ya apakah kita sejahtera atau tidak, wallahu alam. Tapi angka-angka itu jangan-jangan angka yang manipulatif, angka yang dibangun dengan pengertian ya yang berbeda untuk membuat hasil kesimpulan bisa berbeda. Nah, next, secara keseluruhan beginilah saya ingin memperlihatkan cara berbeda kalau berkaitan dengan, karena sekali lagi angka-angka itu saya tidak ingin masuk di angka-angka ya, biarlah orang ekonomi yang menjelaskan. Tapi kalau bicara soal melihat Indonesia dari tahun 45 sampai 2025, saya kira tergantung metode. Metode Anda mau lihat apa? Metode ini adalah cara untuk melihat realitas.
Metode itu adalah apa? Kacamata. Menggunakan kacamata tepat untuk melihat sesuatu itu menjadi penting. Secara ilmu itu begitu. Apakah ada banyak metode? Ada banyak tersedia metode, tapi seringkali dibutuhkan kacamata yang tepat, alat yang tepat untuk melihat realitas. Anda kalau mau mengukur berat seseorang, alat yang keliru pasti kalau menggunakan meteran, nggak pas. Apakah itu alat ukur juga? Iya, alat ukur. Apakah bisa di logika-logikakan dengan meteran? Masih mungkin. Anda ukur lingkar kepala, lingkar leher, lingkar perut, lalu kemudian Anda gunakan rumusan tertentu untuk menghitung kira-kira massanya berapa, bisa. Tapi alat yang paling pas kira-kira untuk menghitung berat seseorang tentu adalah timbangan. Kan itu, scale. Kan itu yang paling tepat untuk menghitung. Menghitung panjang tentu yang paling tepat menggunakan meteran. Jangan gunakan termometer misalnya. Kan yang gitu-gitu tuh. Ilmu alat itu penting. Makanya saya hanya menjelaskan secara sederhana. Tergantung Anda mau lihat Indonesia itu dari metode apa, dan Anda yang bisa menentukan fair atau tidaknya. Kalau Anda mau lihat metode tingkat kesejahteraan orang Indonesia di tahun 45 dan tahun 2025, tentu ada perbedaan. Tentu ada perbedaan. Ya. 1945 kita baru merdeka. Jumlah orang yang tidak paham membaca itu masih sangat tinggi. Keluarga prasejahtera, orang yang masuk angka kemiskinan itu tinggi sekali. Orang yang gizi buruk banyak. Tapi masa iya tega Anda membandingkan zaman sekarang dengan zaman 45? Menurut saya itu secara metodis tidak pas. Lalu mengklaim keberhasilan bahwa sekarang Indonesia sangat berhasil karena dibandingkan di tahun 45, dibandingkan di tahun sebelumnya. Tentu tidak pas. Itu yang saya bilang tadi. Mari meletakkan metode secara baik. Meletakkan metode juga misalnya mengatakan orang Indonesia sejahtera diukur dari tingkat kebahagiaan. Orang Indonesia bahagianya tinggi loh. Iya, orang Indonesia itu miskin tapi bahagia. Hebat orang Indonesia itu. Iya kan? Karena tingkat negara dengan tingkat kebahagiaan kita itu termasuk tinggi. Ada banyak orang membaca dugaan di belakangnya. Ya, saya tidak akan bicara panjang soal, tapi banyak orang menduga di belakang. Kenapa orang Indonesia? Satu, jangan-jangan resilience-nya orang Indonesia memang luar biasa gitu. Kemampuan bertahannya gitu. Mau pemerintahnya nggak serius, joget-joget aja, nggak ngurus apa-apa, tetap aja bertahan gitu. Hidup tetap berjalan gitu. Ya kan? Seperti lagunya siapa? Iya, Nadia itu. Pokoknya gitulah. Dunia terus berputar gitu. Orang Indonesia resilience-nya jangan-jangan memang tinggi. Ada juga yang mengatakan jangan-jangan berkaitan dengan tingkat religiusitas orang Indonesia. Orang Indonesia itu paling mudah untuk mengucapkan bismillah, hamdalah, tabarakallah. Nah, jelas begitu itu. Mudah sekali untuk mengucapkan. Ya. Tinggi tingkat religiusitasnya, dan dalam konteks religiusitas seringkali kebahagiaan itu tidak dihitung hanya sekedar di dunia, tapi juga fid dunya wal akhirah, kira-kira gitu. Lihat di akhirat. Makanya semangat untuk melihat ke belakang itu membuat orang Indonesia didera dengan persoalan apapun, insya Allah tetap bertahan gitu. Ya, ada banyak menganalisis itu. Silakanlah orang ekonomi, psikologi sosial yang menganalisis itu, orang antropologi, orang sosiolog yang menganalisis itu. Tapi saya mau bilang bahwa tergantung metode. Jadi jangan tiba-tiba menyimpulkan orang Indonesia sejahtera oleh karena tingkat kebahagiaan tinggi. Itu juga nggak fair menurut saya. Itu juga nggak fair. Sama nggak fairnya
kalau hanya sekedar mengatakan tingkat kebahagiaan itu diukur berdasarkan, atau tingkat kesejahteraan itu diukur dari alat-alat ekonomi saja, standar-standar ekonomi saja, apalagi membandingkan dari satu rezim ke rezim yang lain. Soekarno berapa jumlahnya, Soeharto berapa jumlahnya, yang begini ini kan seringkali akan tidak pas. Misalnya di zaman Soeharto orang merasa aman-aman saja, ya kan? Ya karena informasi tidak ada, informasi sangat minim. Anda tidak tahu bagaimana informasi itu bekerja, bagaimana informasi itu ada, ya kan? Jadi fairnya metodis itu. Nah, saya izin menggunakan metode yang terakhir yang saya mau pakai, yaitu apa? Berbicara soal kewajiban konseptual negara dan kemampuan negara untuk memenuhi itu. Saya berada di wilayah itu. Apakah ini juga fair? Bisa jadi tidak fair. Nah, silahkan Anda kritik. Metode itu penentukan, karena metode itu adalah cara melihat. Anda yang punya metode berbeda silahkan melihatnya secara berbeda. Tapi izinkan saya melihatnya pada metode kewajiban negara, ya, harapan publik, lalu kemudian konsepsi standar yang harusnya negara lakukan, dan kemudian kenapa negara tidak mampu mengerjakan itu. Next. Nah, saya mau melihat dari, mohon maaf, dark side-nya, ya, dari awan hitamnya. Nah, kira-kira begini, saya rada khawatir sebenarnya kenapa kesejahteraan itu tidak kunjung terwujud, karena sebenarnya negara itu sendiri mengalami apa yang disebut dengan paradoksal negara. By the way, saya sampai jam berapa? Sampai jam 5, oke. Saya berusaha menyingkatkannya. Ada yang disebut dengan istilah paradoksal negara. Apa itu paradoksal negara? Negara itu gini, negara dibuat karena dia mau menyejahterakan warganya, oke? Tetapi seringkali atas dasar atau atas nama mau menyejahterakan warga, maka dia melakukan pelanggaran hak asasi, hak warga negara. Ya gak? Coba bayangkan, jadi kenapa negara dibentuk? Kalau Anda belajar mengapa negara dibuat, seringkali negara dibuat itu dalam kaitan ingin menentukan nasib sendiri dan mampu untuk menyejahterakan warga negaranya sendiri, bukan diurus oleh negara lain, negara penjajah. Seperti Indonesia pernah diurus oleh Jepang, pernah diurus oleh Belanda. Kenapa kita merdeka? Karena enggak, kita mau ambil kemerdekaan itu lalu kita mau urus sendiri kesejahteraan warganya. Tapi seringkali atas nama mengurus kesejahteraan ada hak yang dilanggar, kan? Itulah yang disebut dengan paradoksal negara. Negara mengatakan begini, kita penting untuk membuat yang namanya pabrik semen di Rembang, di Rempang, di mana nih? Rempang yang ini ya, waterfront. Negara merasa penting untuk membuat yang namanya waterfront city, ya, di Rempang, dan karenanya atas nama keinginan negara itu dia menyakiti warga Rempang. Dia sikat warga Rempang, dia ungsikan warga Rempang, yang melawan itu ditembakin, ditahan. Itu yang disebut dengan paradoksal negara. Katanya mau ngurus warga negara kesejahteraan, tapi kenapa atas nama kesejahteraan seringkali dilakukan penghancuran atau pengerusakan terhadap hak-hak warga negara, atau mengganggu yang namanya
kesejahteraan atau Wadas misalnya, kasus Wadas. Atas nama negara membutuhkan pabrik semen, ya, deretan kars di Wadas itu diterabas, dihancurkan. Padahal kars itu sumber menjadi salah satu ekosistem penting bagi air, kesehatan air yang itu diperlukan oleh warga Wadas. Itu dihancurkan oleh negara. Negara menganggap demi kesejahteraan kita punya pabrik semen, pabrik apa yang bisa dipakai untuk membangun negara, saya pindahkan. Anda menolak, saya tembakin. Aparat negara dipakai untuk memukulin Anda, memukul mundur kalau Anda demo. Itu yang disebut dengan paradoksal negara. Apakah khas Indonesia? Enggak. Ada banyak buku-buku teori, kalau Anda searching nanti sekarang membicarakan soal mengapa negara mengalami paradoksal seperti itu. Contoh yang paling menarik tentu saja adalah Amerika ketika 9/11 September 2001, atas nama mau menjaga kesejahteraan warga negara Indonesia dari terorisme, negara melakukan teror itu sendiri kan, karena negara memaksakan orang tidak bisa kebebasan orang dibatasi, buku yang Anda akses di perpustakaan itu harus diambil datanya untuk tahu Anda bacaannya apa gitu. Coba bayangkan sampai segitunya paranoidnya negara. Saya kuliah di Amerika saat-saat itu, makanya paham betul bagaimana paranoidnya negara dengan alasan mau melindungi warga negara dengan perang terhadap terorisme. Paranoid betul. Apa-apa semuanya diperhatikan, apa-apa itu dijaga. Itu yang disebut dengan paradoksal negara. Tanpa sadar sebenarnya Indonesia itu negara yang mengalami ini juga. Paradoks. Satu sisi katanya dia mau ngurus warga negara, tapi dengan alasan mau mengurus warga negara itu, dia seringkali merampas hak warga negara lainnya. Warga negara Indonesia sendiri. Ada satu kalimat sakti sekarang yang disebut dengan PSN, Proyek Strategis Nasional. Seakan-akan negara rubuh kalau tidak punya proyek itu, negara akan hancur tidak punya proyek itu. Karenanya proyek itu harus dilakukan, tidak boleh ada ragu di dalamnya, tidak boleh ada yang menolak itu. Kalau ada yang menolak itu, Anda akan dihajar, Anda akan ditepikan atas dalih yang namanya proyek strategis nasional. Anda peduli ruang hidup dibatasi, tidak peduli negara, tapi yang penting PSN ini terjadi. Atas dasar apa? Ada tujuan yang lebih besar katanya, negara harus pakai, negara harus lakukan. Nah, satu itu saya kira paradigma paradoksal ini yang harus kita bedah ulang. Kita harus lihat negara sejahtera karena mengikuti imajinya negara itu sendiri. Kita ini semua kebahagiaan dan kesejahteraan kita tergantung pada imaji negara soal mana yang disebut arah kesejahteraan dan kebaikan itu. Satu itu. Yang kedua, saya kira kenapa kesejahteraan itu masih sulit terwujud, karena kita negara yang tingkat ketimpangan ekonominya itu masih tinggi. Kaya dan miskin itu jurangnya besar. Saya tidak tahu data terkini ya, kalau nggak salah 0,41 rasio Gini. Rasio Gini itu sangat tinggi. Banyak sekali data, Anda searching aja ya, data-data yang saya kira bisa Anda baca soal berapa
jumlah kekayaan. Misalnya begini, berapa jumlah tabungan di Indonesia? Ya, tapi 1% tabungan, jadi kalau nggak salah ya, tabungan di atas 2 miliar ya, itu nggak sampai 1% di jumlah tabungan kita. 2 miliar atau 5 miliar, Anda baca deh, mohon maaf saya hanya berdasarkan ingatan nih. Karena saya tidak ingin masuk ke wilayah ekonomi yang wilayah teman-teman. Tapi jumlah orang yang dengan tabungan, let's say 5 miliar ke atas, itu nggak sampai 1%. Tapi yang tabungannya 1 miliar ke atas ini, itu hampir serupa dengan jumlah 99% sisanya. Coba ya kan? Paham nggak? Betapa timpangnya itu jumlah itu. Termasuk misalnya jumlah penduduk miskin. 1% orang terkaya di Indonesia, kalau di jumlah kekayaannya itu hampir setara dengan jumlah kekayaan 90% penduduk Indonesia yang lainnya. Nah, Anda kalau melek itu mengatakan ketimpangan ekonomi. Kenapa? Karena salah satu dugaan saya melihat kemiskinan itu masih sebagai problem personal, bukan problem struktural. Ada beda antara problem struktural dengan problem personal. Problem personal itu ya problemnya di person. Kalau personnya diperbaiki, insya Allah akan mengalami perubahan. Tapi kalau problem struktural, Anda mau perbaiki personnya, tetap tidak akan bisa memperbaiki karena problemnya di struktur. Saya kasih contoh sederhana begini. Kalau ada populasi 100, jumlah orang miskinnya itu ada 70 sampai 80 orang, saya rasa itu sudah bukan problem personal. Enggak lah, kalau misalnya 5-6 orang, let's say 10 orang, 10%, mungkin kita bilang oh iya problem personal. Mungkin karena dia malas, dia tidak punya usaha, dia tidak bisa mengakses hal-hal tertentu, maka jawaban personal terhadap itu barangkali mudah untuk mengentaskan. Ya kan? Dia dikasih kemampuan untuk berusaha, didorong lebih entrepreneurship dan lain-lain sebagainya. Tetapi kalau problemnya struktural, mau dikasih sentuhan personal apapun belum tentu menyelesaikan masalah. Nah, dugaan saya jangan-jangan problem ini dilihat sebagai problem personal. Itu sebabnya seringkali negara hadir, seringkali tidak selalu ya, tapi seringkali negara hadir dengan jawaban personal. Mengatasi kemiskinan dengan memperbanyak yang namanya bantuan beras, bantuan sembako. Padahal menurut saya nggak menyelesaikan masalah. Apalagi kalau Anda lihat jumlah bantuan sembako ini, itu naiknya di menjelang pemilu. Bukan sebagai sebuah jawaban lengkap, tapi seringkali menjadi jawaban elektoral. Coba Anda cek angka-angka beras miskin, lalu kemudian bantuan sosial, itu mendekatnya di menjelang pemilu, teman-teman sekalian. Baik pemilu lokal maupun pemilu nasional. Jadi dugaan saya jangan-jangan ketimpangan ekonomi, kegagalan memahami realitas struktural itu diimbuhi dengan pragmatisme elektoral. Negara jadi malas cari resep struktural, tetapi dia main di isu personal. Karena itu lebih mudah dipakai untuk pemilu. Orang Indonesia malas mikir kejauhan, sehingga
resepnya itu resep-resep yang bersifat lebih personal. Iya kan? MBG. Yang itu apa? Tidak melihat problem anak Indonesia itu secara lengkap. Melihatnya hanya secara gizi. Itu pun ya sudahlah, biarlah ahli gizi yang memperdebatkan apakah MBG itu bergizi apa enggak. Enggak usah saya jelaskan di sini karena saya tidak punya kapasitas. Kemarin saya baru baca ada 600 ya siswa di Sleman yang keracunan, SMP berapa tuh Pak Sleman gitu. Ya karena saya melihatnya tidak menjadi sebuah cetak biru yang besar untuk memberantas. Yang ketiga, kualitas pendidikan dan SDM. Nah, dugaan saya kualitas pendidikan ini kenapa tidak naik? Karena bukan sekedar kegagalan untuk meningkatkan pendidikan, tapi menurut saya seringkali disertai dengan kemauan untuk mempertahankan kebodohan. Ini isu struktural. Semakin banyak orang bodoh, itu biasanya berguna bagi negara. Apalagi negara yang pragmatis. Karena kebodohan itu mudah digunakan. Anda dibiarkan untuk dangkal. Makanya negara bangun tim buzzer kan, yang menyuplai Anda dengan data-data sederhana. Yang penting Anda terninabobokan dan selesai. Anda menganggap bahwa tugas negara sudah selesai. Kalau negara fair, negara tidak perlu bicara dengan buzzer pemerintah. Negara berbicara dari hati ke hati. Negara bicara dengan transparansi, bukan dengan polesan. Negara itu, jadi kita dibiarkan untuk bodoh. Ya, itu sebabnya yang dibanjiri itu adalah video-video 30 detik itu. Anda dibanjiri dengan video 30 detik supaya terbiasa untuk berpikir tidak panjang, tidak lebar, tidak konsekuensial, tapi terbiasa terjebak di realitas 30 detik itu. Ada saya baca riset menarik yang memperlihatkan bahwa negara dengan tingkat literasi terbaik itu China dan Iran. Pada saat yang sama, dua negara itulah yang membatasi dengan media sosial. Jangan-jangan memang ada keterkaitan. Negara dengan tingkat literasi baik, lalu kemudian perjuangan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang baik dengan tingkat literasi media sosial. Dua negara itu dengan tingkat literasi paling tinggi, termasuk literasi soal matematika, lalu kemudian kemampuan baca, melek matematika, itu tinggi semua mereka tuh. Jangan-jangan. Dan jangan-jangan kita memang dinindabobokkan dengan itu yang dalam podcast saya dengan Mas Panji saya bilang bahwa harus dibedakan antara kebodohan dengan pembodohan. Mas Panji Pragiwaksono. Karena dalam beberapa kesan saya adalah apalagi menjelang kepemiluan, karena pemilu itu adalah Anda bertarung di wilayah polesan ya. Pemilu itu seringkali negara bertarung di wilayah polesan sehingga Anda disuguhin gincu bedak yang dipoles gitu supaya kelihatannya menarik. Lalu begitu biasanya di menjelang pemilu. Nah, korupsi dan birokrasi yang tidak efisien, saya menduganya itu. Itu sebabnya negara buru-buru menggemukkan yang namanya jumlah menteri. Dan saya agak heran ketika negara ngomong bahwa
kita negara besar. Pak Prabowo nih cara ngomongnya kan, kita negara besar, kita butuh banyak. Enggak juga. Amerika cuman berapa menterinya? Negara besar tuh Amerika, 400 dia. Kalau pakai data, sayangnya saya nggak sempat naikin tadi. Data yang saya dikirimin oleh salah seorang teman, ya, peneliti, memperlihatkan bahwa kita negara demokrasi yang paling besar jumlah menterinya, paling besar, lebih dari 100 menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri. Rata-rata negara nggak sebesar itu. 30-40 saja udah dianggap besar. Nah, birokrasi besar ini malah menjadi tidak efisien. Belum lagi dengan praktik koruptif. Korupsi menjadi tinggi. Saya tidak perlu mengulangi berapa jumlah korupsi di Indonesia. Saya kira kita semua tahu bahwa itu makin meninggi. Belum lagi lembaga pemberantas korupsinya memang dilemahkan. Saya lupa siapa yang ngomong, ada adagium lama, dia bilang, Anda tutup mata, masukkan tangan ke departemen manapun, tarik keluar, Anda akan tarik keluar satu orang koruptor. Kira-kira gitu bahasa kasarnya gitu. Saking banyaknya, ya, tentu ini sarkastis, tapi ingin menggambarkan bahwa kementerian mana yang kemudian bebas dari praktik koruptif. Nyaris tidak ada. Nah, kasusnya banyak, bahkan angka-angka yang nyaris Anda tidak bisa bayangkan. Saya nggak usah searching, Anda searching Google, ada kementerian yang sudah proyeknya dikorupsi, sebagian besar sudah ditangkap, perusahaannya sudah ditahan, orangnya juga sudah ditahan, beberapa diantaranya, tapi proyek itu dilanjutkan dan proyek itu kembali dikasihin kepada perusahaan-perusahaan yang udah korup itu. Saya nggak akan sebut, Anda searching aja. Kemarin saya ngobrol banyak dengan para penyelidik lembaga pemberantas korupsi soal itu, karena mereka memperlihatkan data tentang itu. Nah, berikutnya masalah lingkungan. Saya kira perusakan lingkungan ini tinggi. Padahal Anda harus ingat, saya mohon tambah 5 menit ya. Oke ya, mohon tambah 5 menit ya. Perusakan lingkungan ini tinggi. Jangan pernah membayangkan bahwa lingkungan itu adalah milik kita. Lingkungan itu adalah titipan dari anak cucu kita. Paradigmanya harusnya itu. Maka setiap generasi itu harus membuat atau menjaga lingkungan supaya anak cucu kelak tetap bisa menikmati lingkungan yang sehat itu. Anak cucu kita nanti berparadigma yang sama, sehingga anak cucu kita kelak juga bisa menikmati. Kan begitu paradigmanya harusnya. Itu sebabnya saya heran dengan orang yang tiba-tiba menuduh para pembela lingkungan itu sebagai Wahabi dalam konteks lingkungan. Saya kira paradigma ini yang agak mungkin harus diperdebatkan dengan detail. Kenapa lingkungan yang rusak itu dianggap biasa-biasa saja atas nama modernitas? Padahal lingkungan ini kan anak cucu kita kelak, dan itu menentukan kesejahteraan anak cucu kita kelak loh. Lingkungan hidup yang sehat. Ada, undang-undang dasar juga menjaminkan itu. Nah, sama dengan hukum dan legislasi yang saya kira belakangan ini memperlihatkan wajah yang penuh kepentingan. Sering dibajak oleh kaum oligarki. Nyaris tidak ada undang-undang yang dibuat itu berbasis kepentingan publik. Kita yang aspirasi kita enggak, biasanya berbasis pada keinginan para oligark, berbasis pada keinginan para pembentuk undang-undang saja.
Itu sebabnya ada undang-undang cipta kerja yang menyakiti buruh, merusak lingkungan, merusak sistem perizinan. Gitu. Nah, termasuk yang saya mau bilang bahwa negara disandra oleh kaum oligark. Itu yang membuat kesempatan kita untuk menjadi negara sejahtera itu terbajak. Nah, pertanyaan $1 juta barangkali adalah bagaimana membalik itu? Saya izin tidak akan menyampaikan jawaban secara langsung, karena apapun yang saya sampaikan ini sebenarnya adalah tawaran. Benar atau tidaknya kita harus tentukan secara bersama. Benar atau tidaknya harus kita periksa secara bersama. Benar atau tidaknya tentu harus kita rumuskan secara bersama. Tapi saya kira agenda-agenda dasar sudah harus dilakukan. Satu paling tidak adalah menguatkan kembali soal prinsip-prinsip demokrasi, termasuk demokrasi yang bersifat bukan saja secara prosedural tetapi substansial. Belakangan ini demokrasi yang dipacu itu lebih demokrasi prosedural saja. Ada pemilunya, tapi pemilunya itu seringkali dibajak. Pemilunya itu seringkali dipakai sebagai ajang untuk elektoral. Itu sebabnya bansosnya disalurkan menurut kepentingan elektoral kan. Itu yang bisa kita baca kenapa Pak Jokowi membombardir Jawa Tengah di pemilu 2024. Apakah kemiskinan terpusat di Jawa Tengah saja? Enggak. Tapi itu sebabnya bombardir di Jawa Tengah. Karena Jawa Tengah itu adalah pertarungan elektoral. Iya kan? Padahal apakah memang harus dibombardir di sana? Kenapa tidak dibombardir di NTT, tidak dibombardir di tempat lain? Itu berbeda. Itu yang saya bilang tadi, bahwa jangan lagi bayangkan demokrasi itu hanya sekedar prosedurasi, tapi harusnya dibayangkan juga dalam tingkat yang lebih substantif. Standar-standar demokrasi, demokrasi ekonomi, demokrasi demokrasi ekonomi itu artinya ya ekonomi yang lebih bisa bersifat setara untuk semua, melindungi semua, hak yang lebih bersifat setara, demokratis. Yang kedua, saatnya menurut saya ruang-ruang mengkritisi negara dari kebijakan yang salah, dari paradigma yang menindas ini, itu harus dibuka secara lebar. Ruang-ruang kritisme. Saya menaruh hormat pada Pati hari ini. Apa yang terjadi di Pati itu saya menaruh hormat. Ketika kebijakan negara dikontrol dengan cara luar biasa. Apakah itu bentuk? Ya, itulah bentuk oposisi. Oposisi itu jangan bayangkan hanya partai. Menurut saya kita sudah tutup buku lah. Semenjak Bu Megawati cerita bahwa tidak akan menjadi oposan dan juga tidak akan menjadi pengkritik tapi yang menjadi penyeimbang, menurut saya omong kosong itu. Nggak ada namanya partai tiba-tiba menjadi penyeimbang, tidak menjadi oposan. Tidak penting bagi dalam sebuah negara demokrasi. Negara demokrasi membutuhkan ya keseimbangan checks and balances dalam sebuah konsep yang disebut dengan oposisi. Kalau partai tidak mampu, maka kemauan publik untuk mengambil alih itu menjadi tinggi, dan saya menaruh hormat di situ. Ruang-ruang publik terpaksa harus direbut, ya, dan saya kira ketika PBB dinaikkan 250%, maka rakyat Pati menolak itu. Menurut saya itu adalah hal yang luar biasa. Kita harus menaruh hormat untuk itu. PBB ini pajak daerah, bukan pajak nasional. Ya, pajak daerah tuh. Itu sebabnya semua masing-masing daerah seringkali berbeda. Jadi tidak melulu bisa disampaikan dengan nasional, tapi paling tidak kita mau bilang kebijakan di tingkat lokal saja itu bisa dilawan dengan cara luar biasa. Tingkat oposisionistik itu dimainkan secara sangat baik. Nah, yang ketiga saya kira merebut ruang-ruang kesadaran. Saya percaya bahwa ruang kesadaran yang tinggi
itu membuat publik makin melek akan konsepsi yang harusnya dikerjakan oleh negara. Dan itu harus kita rebut dari sekarang. Orang harus makin berdaya, orang harus bisa menggerus atau mengurangi ya angka-angka buzzer itu atau permainan di buzzer itu. Anda harus lebih berdaya, punya kapasitas, punya analisis yang memadai, supaya tidak melihat realitas berdasarkan kacamata yang ditentukan oleh negara, berdasarkan kacamata yang dipaksakan oleh negara, dan itu bisa merusak realitas. Saya percaya nasib sebuah kaum tidak akan berubah kalau kaum itu tidak akan berupaya untuk mengubahnya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Saya percaya itu. Tidak akan berubah nasib suatu kaum kalau sedikit demi sedikit kita tidak mencoba beranjak dari ketidakberdayaan itu, dari ketidaksejahteraan itu, dari ketimpangan struktural yang dipaksakan, dari masalah struktural yang terus dijejali ke kita. Kalau kita tidak berupaya, kita akan terus mengalami kesulitan itu. Saya berhenti di sini. Saya kira cukup. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Zainal Arifin Mukhtar atas materi yang luar biasa yang telah disampaikan. Tadi diawali dengan konsep kesejahteraan, kemudian mengupas tuntas tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh bangsa kita dalam mencapai kesejahteraan itu sendiri.